dan juga saya berharap juga dari teman-teman media bisa sampaikan kepada Bapak Presiden atas surat pribadi saya untuk memohon. Dan saya katakan bukan berarti kemarin saya bilang itu aset negara, saya aset negara atau aset bangsa atau gimana, bukan. Tapi maksud saya adalah sebagai pekerja seni, saya pekerja seni dan saya juga sudah beberapa kali mengharumkan nama Indonesia, walaupun memang saya menjelekan tetap dengan kelakuan saya menyalahgunakan narkoba gitu kan. Tapi setidaknya saya pernah juga membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Bang Amar dikit, Bang Amar. Tambah dikit bang. Non, buahan dikit non. Bang Amar, sedikit Bang Amar. Gimana Bang Amar? Bang tadi. Hari ini gimana, Bang Amar? HP. Non, HP lo non dikit non. Oh, HP tadi. Bang Amar udah ngedar sama Bang Amar. Ini gimana mau lewat? Dia bilang kita ya belajar sehat. Kita coba lanjut ya malam. Iya. Temennya Dia udah nanti di bawah aja deh. Cuman ke bawah. Bang Amar. Bang Amar dikit dong. Bang Amar tadi ini kecewa apa gimana, Bang Amar? Bang Amar tadi ada sidangnya Bang. Mulia. Sidang hari ini gimana Bang? Iya, saya langsung serahkan sama para kuasa hukum saya untuk menjelaskan semuanya. Yang jelas, kalau ditanya kecewa, ya sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh oknum. Saya cuman sebagai warga binaan, saya nggak bisa apa-apa juga, nggak punya kekuatan untuk apa-apa. Mereka yang udah lebih paham tentang hukum, mereka jebak saya dengan membawa sebuah rekayasa dan mengintimidasi saya di sini gitu loh. Saya juga manusia biasa, saya kepancing juga tadi. Jadi, ya biarlah. Yang penting jelas secara hukum, ya. Sempat emosional berarti membaca. Ya karena dia sudah membawa nama keluarga saya, sudah membawa nama anak-anak saya gitu loh. Dan itu nggak ada urusannya dan nggak ada kaitannya sama anak-anak saya kan gitu. Dan dia juga mengatakan secara jelas banget kalau saya ini sebagai apalah semuanya tadi Om John, kan gitu Om John. Jadinya kan saya amat kepancing gitu kan Om John. Maksudnya pembuktiannya apa? Amar tidak punya barang bukti yang ditemukan di badan Amar ataupun segala macam. Amar dituduh sekarang dibikin kriminalisasi dalam artian Amar sebagai seorang bandar atau apapun. Padahal kejahatan ini dilakukan sama sebagian oknum-oknum gitu loh. Makanya saya juga berharap surat saya juga secara pribadi yang untuk ke presiden juga itu bisa langsung ditindaklanjuti. Dan saya juga berharap kepada Bapak Dirjen Permasyarakatan maupun Bapak Agus, Bapak Menteri Imigrasi untuk bisa meninjau dan memperhatikan gitu loh situasi yang dimana beginilah keadaan situasi kasus saya, dan saya berharap juga untuk tidak segera dipindahkan dulu gitu ya Om. Makanya saya berharap ini upaya kita untuk terus secara hukum ya Om. Bagaimana Om? Jadi pertama kita kan sudah mengajukan permohonan. Ya mungkin media ada hadir ya. Kita menghadap ke Dirjen untuk mengajukan surat
keberatan dipindahkan. Karena kenapa? Karena waktu prosedur yang dulu pemindahan pertama itu kan tidak ada di asesmen, kemudian tidak ada semacam rapat ya, semacam keputusan TPP namanya tim penilai. Jadi kalau orang dikategorikan status high risk itu kan harus ada dulu semacam sidang gitu, sidang TPP. Kemudian ada juga ya ibaratnya dasar dia dipindahkan. Pertama kan syarat high risk kan mengancam keamanan negara. Nah, apa Amar ini bisa ngancam? Kan nggak mungkin. Kemudian membahayakan lingkungan. Lingkungan yang berbahaya apa orang? Ya, dua saksi mengatakan peredaran narkoba belum Amar masuk udah marah di sana kan. Nah, waktu ada saksi fakta buat 70%, 75% peredaran narkotika. Nah, ada juga keterlibatan oknum petugas kan. Udah jelas ada bukti transfer rekening. Jadi ya kita ya surat apa kita ya mohon untuk dipertimbangkan, kemudian ya kan kemudian harus ada surat, jangan dipindah aja, nggak ada surat keputusan apa pegangan ke keluarga ke PH nggak ada. Nah kalau kita lihat harusnya kan ada keputusan ya semacam kan biciking ya pejabat negara kan. Dirjen kan adalah pejabat, harus kan ada surat semacam keputusan yang memindahkan Amar dan kemudian harus ada asesmen, harus ada tim TPP bersidang untuk memutuskan itu dan mengeluarkan SK. Nah SK-nya keputusan itu kan harus diberikan kepada PH-nya juga, keluarganya. Ini kan kita nggak ada. Nah dan kemudian kan ada satu keanehan, peristiwanya Januari 2005, masa keputusan high risk orang Oktober 2025. Berarti kalau nama hukum itu kan harusnya begitu ada yang melakukan kesalahan ya kan di asesmen, diadakan sidang TPP baru diputuskan. Ini kan kelang lama karena isu ke orang ya, di media banyak waktu dilimpahkan perkara ke jaksa tiba-tiba langsung ya, apalagi kita lihat kan banyak sekarang ada juga yang di Medan katanya peristiwanya begitu, yang ya atas cuma kebijakan dari menteri aja dipindahkan kan gitu. Sekali lagi saya berharap agar dengan media ini teman-teman media bisa sampaikan kepada Bapak Dirjen maupun Bapak Menteri Imigrasi untuk menimbang dan merespon dari surat yang sudah dilayangkan oleh kuasa hukum saya. Dan juga saya berharap juga dari teman-teman media bisa sampaikan kepada Bapak Presiden atas surat pribadi saya untuk memohon. Dan saya katakan bukan berarti kemarin saya bilang itu aset negara atau aset bangsa atau gimana, bukan. Tapi maksud saya adalah sebagai pekerja seni, saya pekerja seni dan saya juga sudah beberapa kali mengharumkan nama Indonesia, walaupun memang saya menjelekan tetap dengan kelakuan saya menyalahgunakan narkoba gitu kan. Tapi setidaknya saya pernah juga membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi maksud saya agar itu bisa menjadi bahan pertimbangan juga kepada Bapak Presiden untuk bisa memberikan amnesti atau abolisi sebagai justice kolaborasi, sebagai di mana saya sebagai penyalahguna narkoba. Bang, terakhir mungkin Dokter Tas selalu menemani nih. Dia pun menangis mungkin seperti apa? Terima kasih ya semuanya. Bang Amar. Ya, Aduh, mencet gue. sabar ya. Masuk gelap, salah. Arman Panji. Iya Bu ya. Iya. Iya.